Virgi Yunita Salsabil, aku dari angkatan 2021. Untuk mitra SIB sendiri, kita ambil stupen di Startup Campus. Terus untuk learning path-nya kita ambil track AI, Artificial Intelligence. Nama aku Aditya Rizky Dianto dari Prodi Sains Data juga angkatan 2021. Learning path juga sama kayak tadi. Kita itu belajar, tapi belajarnya itu bukan di kampus, tapi di luar kampus bersama dengan mitra. Dan mitra di sini tuh banyak banget. Kalau kita sendiri kan mitra startup kampus. Nah di situ nanti kita diajari banyak hal di sana. Mungkin karena bosan juga kan kalau misalkan kita semester naik ke semester 5 tapi ambilnya reguler terus, jadi kita mencoba untuk mengikuti program kampus merdeka yaitu startup kampus studi independen ya. Kenapa? Karena yang pertama pengen belajar di luar tentunya, terus juga biar dapet praktisi yang di bidangnya gitu, yang sama ahlinya gitu. Terus juga biar dapat relasi baru juga, biar nge-connect di LinkedIn misal itu lebih banyak dan lebih ada kedepannya lebih jelas lah, misal mau kemananya gitu. Jadi terus juga kita bisa dibimbing sama mentor yang ahli-ahlinya juga tadi. Sama sih sebenarnya kayak yang mitra-mitra selain startup kampus sih, kita nyiapin surat rekomendasi, SPDC, ya itulah pokoknya. Terus CV sebenarnya nggak harus terlalu bagus-bagus sih. Ntar juga kita pas Bagus dong, harus bagus dong. Pasti kan kita ntar juga pas di studi independennya kan diajarin juga buat CV yang bagus gimana. Jadi kita seadanya lah CV. Terus untuk tesnya kalau di startup kampus ini nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalau kalau mitra lain mungkin ada. Mungkin ini konversinya agak lumayan lah. Ya sebenarnya sama kayak Bangkit sih. Kalau di startup kampus sekitar 14-an SKS. Jadi kita juga nyesuaiin sama ini yang angkatan-angkatan sebelumnya kan, kita ada pandangan ntar ambil yang mana, ntar juga yang konversi yang banyak yang mana. Jadi kita pertimbangin salah satunya itu. Terus juga learning path-nya yang kita ambil kan buat semester 5 itu kan rata-rata kurang lebih sama lah, jadi memudahkan buat ngekonversinya juga. Udah sebelumnya tuh aku itu tanya tuh sama kating-kating yang angkatan 20 itu mas terus mbak, kira-kira mitra apa sih yang bagus gitu loh, terus yang tidak memberatkan kita juga, karena kan kita kan di sini kan nggak full cuman studi independen tapi kan juga ambil reguler. Jadinya ya aku tanya tuh mana nih yang sekiranya bisa mampu ambil dua ini. Nah abis itu ada yang rekomendasiin kampus saja itu bagus, ya udahlah pilihlah itu. Terus untuk tracknya sendiri kenapa pilih AI, karena ada track data science. Setelah itu dilihat tuh silabusnya, wah ini kayaknya silabusnya lebih banyak kan AI, ya udahlah aku pilih AI aja gitu. SIB di Startup Campus itu awal-awal sih ya agak padat ya. Awal-awal itu mungkin bisa kan seminggu 7 hari, berarti bisa 5 harian kan, bisa 5 hari berturut-turut itu ada terus meetnya malam-malam. Tapi kalau misalkan untuk live session kan ada live session, terus ada mentoring, terus ada career talk, iya career talk. Terus juga di situ juga ada AI fun kayak senang-senang gitu kan, ada sesi senang-senangnya lah. Itu untuk mulainya sendiri itu rata-rata jam 7 sampai jam 9-an. Terus paling tambahan buat agenda Sabtu Minggu ya paling itu tadi, kayak buat senang-senang gitu loh. Misal kalau ada agenda yang diadain dari ibaratnya kayak panitia SC gitu ya, yang dari sana gitu. Jadi ngadain agenda senang-senang gitu buat Sabtu Minggu. Terus juga tambahan yang tadi kayak soft skill buat karir talknya itu Sabtu Minggu biasanya juga ada gitu sih. Jadi gini kan,
kan kita kan sebenarnya kan dari kayak SC itu udah nyediain beberapa topik gitu. Ada 5 topik atau berapa ya? Oh 6 topik. Jadi kita dari kelompok, kita kan dibentuk kelompok, tapi yang dari satu kampus itu nggak boleh jadi satu kelompoknya. Nah, kita disuruh milih masing-masing topik itu, milih salah satu buat dijadiin final project. Karena di topik yang udah disediain sama SC-nya itu harus ada yang mengandung bisnisnya ya. Value bisnisnya. Final project-nya kan ada 6 tuh tadi. Aduh, lupa juga itu apa aja. Tapi aku ambil object detection. Kalau kamu klasifikasi? Enggak, aku sama sih sebenarnya object detection, tapi lebih ke image segmentation. Buat kalau final project itu tentang kayak deteksi korosi buat besi gitu. Jadi misal besi itu ntar di foto, ntar kelihatan tuh yang korosi yang sebelah mana gitu. Gitu sih. Kalau final projectku object detection tentang obat di warung kolam. Karena aku kan belum ambil mata kuliah NLP kan. Terus habis itu kan kemarin kan sebenarnya waktu awal dilihat silabusnya itu kan ada NLP, tapi ternyata NLP-nya itu di akhir sendiri, dan itu sebagai pengenalan doang, bukan kayak kita dikasih tugas mengenai NLP gitu. Jadi kita itu nggak dapat nilai NLP. Maka dari itu aku itu gagal konversi di situ gara-gara nggak ada penilaian tentang NLP. Soalnya NLP itu dibahas sama mentor aja, nggak ada live sessionnya. Kalau misalkan tahun lalu batch 3 itu cutting ya, Apa tahu batch 3? batch 3 tahun lalu itu batch 3 itu ada NLP itu dijelasin di live session. Jadi ada penugasannya juga, ada ngerjain codingnya juga. Tapi kalau sialnya batch 5 nggak ada. Itu sayang sekali. Itu kemarin harusnya 16 kan, tapi NLP sendiri kan ada 4 SKS, berkurang 4 SKS, jadinya cuma dapat 12 tuh. 12. Aku 14. Yang penting kamu 14 kan approve. Kalau Oh iya, approve ya. udah ambil semester semua. Enggak sama sekali. Di ini mitra ini. Enggak, jujur aku enggak pas awal, tapi beratnya itu pas final project aja sih. Jadi kita kan final project itu wah, apalagi yang kayak tadi yang apa mitra apa sih? Dan itu kan katanya udah kayak ya sebenarnya sama sih, kayak kumpulan dari mahasiswa yang beda jurusan gitu loh. Beda jurusan, jadi ada satu kelompok itu ada yang jurusan yang enggak sejurus. Benefitnya apa ya? Mungkin ya pasti kan dapat ilmu baru ya yang diterapkan di dunia kerja, karena mentornya juga yang sudah kerja, jadi kan tahu nih. Jadi ilmu apa aja sih yang kira-kiranya pasti diterapkan di lingkungan kerja, nggak cuma di kampus kan. Di kampus kan kebanyakan teori doang kan, prakteknya jarang-jarang. Ada tambahan kalau di kita tuh misal kayak ada lagi proses revision gitu, terus dari mentornya ngadain kuis gitu tambahan, jadi ntar akhir-akhirnya ada kuis, kalau bisa jawab ya dapat saldo gitu. Reward ya. Jadi di Start Campus itu kan waktu final project itu ada rewardnya kan. Juara 1, 2, 3 lah. Juara 1 itu dapat 5 juta, juara 2 dapat 3 juta, juara 3 dapat 2 juta ya. Terus ada juga reward video competition. Jika ingin memilih mitra SIB ya itu di batch selanjutnya, nanti kan sebentar lagi tuh kalian udah semester 4, nanti akhir semester 4 kalian kan harus sibuk-sibuknya cari apa ya, mitra-mitra yang bagus nih, daftar di kampus Merdeka itu. Nah kalian cari tahu tuh silabusnya itu apa aja. Nanti tuh kalian dikumpulin jadi satu, terus nanti kalian bisa konsultasi ke Bu Komsa. Kalau nggak, minta Bu Komsa suruh mengadakan apa ya namanya ya, keputusan konversi gitu loh. Jadi kayak konsultasi nih, misalnya mau daftar sini Bu, terus habis itu ini kira-kira dapat berapa SKS ya, itu dicari mitra yang banyak SKS-nya. Karena apa ya kalau kita belajar di SIB emang pasti kan ilmunya emang bermanfaat banget lah. Tapi kalau
kita juga ya. Tapi kalau SKS-nya kurang juga, aduh bermanfaat tapi berat gimana ya, susah juga menjalani kehidupan ini. Sebenarnya nggak apa-apa asal kuliahnya molor nggak apa-apa sih. Ya sebenarnya bermanfaat semua sih. Paling ya gitu. Tambahan kalau buat mahasiswa yang mau ngambil ini, saranku mungkin nggak usah mikir panjang lah, langsung ambil aja kalau ada kesempatan gitu. Jadi kalau ada kesempatan buat apalagi dari kampus kita kan udah ngadain, udah bisa ini ya, kampus Merdeka itu ya yang ambil studi independen. Jadi apapun mitranya, apapun learning path-nya itu, kalau ada kesempatan langsung ambil aja. Ya jangan lupa studi independen, pilih startup kampus. Jangan lupa bersahabat sama Kak Prodi. Dan